Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamu nahnu na'lamu sanu'allimuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa akharuna arafu bidzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjuna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu 'alimun hakim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman khalafa Allaha wa rasulahu min qabl wa la yakhlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abad dalla masjidun ussisa al-taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi
fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmat dhalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ila an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang generasi awal Islam, yaitu para sahabat yang disebutkan as-sabiquna awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang awal. Minal muhajirin, di antara sahabat muhajirin, imigran Mekah yang pindah ke Madinah karena tidak aman melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam. Jadi mereka itu pindah bukan wisata, tapi merasa terancam saat standar Islam itu tidak mampu dilakukan di Mekah. Maka sebagai sebuah keniscayaan, maka muhajirin itu pindah untuk menyelamatkan apa? Keimanannya. Sebab di Mekah itu serba tertindas, terbatasi, tertalimi hak-hak beragama. Sehingga pernah ada peristiwa hijrah ke Habasah. Gelombang pertama dipimpin Ja'far bin Abi Thalib untuk minta apa? Suaka aman pada kaisar di Afrika, yaitu Kaisar Nehus, yang kita kenal dalam bahasa hadis disebut Najasyi. Secara diplomasi ini mencoreng aristokrat Mekah, sehingga dituduh para pembesar Mekah itu tidak mampu memberikan perlindungan beragama. Maka orang-orang Mekah mengirim utusan untuk meminta kembali orang-orang yang hijrah, minta suaka politik ke negeri Habasah. Sampai terjadi dua dialog. Para sahabat yang hijrah itu membacakan surat Maryam, sehingga versi dalam surat Maryam itu sama persis dengan Injil yang masih tersimpan di negeri Habasah. Jadi tidak seperti tuduhan orang-orang Mekah bahwa Islam itu melawan persatuan bangsa Mekah, negara Mekah. Ada tuduhan bahwa Muslim itu mencela Nabi Isa dan ibundanya. Maka dibacakan surat Maryam itu. Maka Kaisar Nehus itu menangis. Maka saya tidak akan kembalikan muhajirin Mekah ini walau ditukar dengan gunung emas. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mendahului dan awal Islam, awal beriman. Sehingga status iman mereka itu ya, Allah menegaskan apa? Radhiyallahu anhu. Allah memberikan ridho. Mana ridho itu luapan kasih sayang Allah. Sehingga dengan jaminan apa? Tidak murtad. Jadi tidak murtad. Maka itu harus menjadi tolak ukur sikap beragama di kemudian hari. Sehingga Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni alladzi ana fihi. Sebaik-baik
abad, yaitu abad di mana aku hidup. Sumayalunahu, sumayalunahu. Kemudian abad berikutnya, abad berikutnya. Jadi 3 abad awal Islam itu bentuk pelaksanaan Islam ideal sesuai dengan apa? Standar Allah. Nah, kita harus menghormati sahabat. Hadirin rahimakumullah. Kalau mendapatkan ridho Allah berarti apa? Waradu anhu. Baru mereka itu bisa ridho, mencintai Allah. Jadi Allah dulu mencintai, baru kita bisa mencintai Allah. Makanya cinta yang naluriah itu semua orang punya. Tapi cinta yang hidayah itu cinta dari Allah. Gitu ya. Cinta yang hidayah yang harus dimohon. Sehingga Rasulullah dalam doa-doa beliau, Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, berikan aku rezeki cinta Engkau. Bagaimana saya mencintai Engkau kalau Engkau dulu tidak mencintai aku? Jadi Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba may yuhibbuka, dan berikan aku rezeki ya Allah mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Di antara yang mencintai Allah itu siapa? Ya para sahabat. Para sahabat. Makanya kita disuruh berdoa untuk apa? Generasi awal Islam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina. Jangan kau jadikan di dalam hati saya ini ada perasaan dengki kepada orang-orang beriman. Itu ya. Nah, itu kita ada kewajiban. Nah, selanjutnya apa? Ayat 101 itu. Wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang sekitar kalian, muslim, minal a'rabi, dari orang-orang Arab pedalaman, Arab Badui, Badawa itu kan orang-orang Arab pedalaman yang jauh dari kota, sehingga informasi tentang Islam tidak secepat ketika di kota waktu itu. Kan Rasulullah kan di Madinah, sementara orang-orang Arab pedalaman itu jauh di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, dan mereka itu hidupnya keras. Tapi adalah dalam tradisi Arab Badui ini, dia harus melindungi klannya. Jadi kalau ada air itu harus berbagi, tidak boleh menjara. Kalau ada anggota suku yang terbunuh bisa menjadi memicu perang suku. Tapi mereka punya tradisi menghormati tamu. Sehingga Rasulullah ini dalam beberapa kasus banyak mengirim pendakwah ke pelosok-pelosok pegunungan. Dan mereka ini umumnya itu ya masih berpikir ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat. Tidak berjuang sulit. Itu ya. Maka ketika turun ajaran Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap Islam dan kaum muslimin, mereka memandang ini kerugian. Ketika Rasulullah menggalang dana untuk perjuangan Islam, itu dipandang apa? Ini pungutan ya. Dipandang pungutan, dipandang sebagai bentuk penindasan. Padahal sebelumnya kan tidak gitu ya. Jadi zakat, sedekah itu dipandang apa? Upeti. Padahal bukan. Kalau upeti itu kan jaminan kompensasi aman bagi non muslim yang hidup di wilayah Islam. Tapi orang mukmin
Zakat, penggalangan dana itu bentuk kepedulian kepada Islam dan kaum muslimin. Maka disebutkan di antara orang-orang Arab Badui di sekitar kamu, munafikun, orang-orang munafik. Sikapnya mendua karena belum teruji ya, keteguhan imannya, sehingga mereka ini potensial untuk menjadi apa? Orang-orang yang dibeli untuk menjadi pion spionase musuh Islam di dalam negeri. Gitu. Makanya ini ayat ini memberikan kesan seharusnya yang jauh dari ibu kota itu harus dilindungi kesejahteraan mereka, diperhatikan hak-hak kesejahteraan, hak-hak pendidikan mereka, supaya tidak menjadi apa? Pintu infiltrasi musuh kepada kota. Kan terjadi ya gerakan separatisme itu jauh dari ibu kota ya. Apalagi difasilitasi malah bahaya. Gitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, ini termasuk fakih bernegara ya. Jadi jangan sampai terjadi kesan diskriminatif perlakuan pusat terhadap daerah, maksudnya gitu. Itu di bahasa Al-Quran ya. Nah, maka Rasulullah ngirim pendakwa ke pelosok-pelosok jauh dari Madinah. Ada yang dikhianati. Dan Rasulullah itu ngirim 10 pendakwa. 9 itu dibunuh. Hanya 1 yang lolos dengan penulukan. Wah, ini kan berarti harus ada apa? Perlindungan kepada petugas negara di tempat-tempat yang jauh dari ibu kota. Jaminan aman. Nah, guru-guru yang dikirim jauh ke pelosok desa itu harus jangan disamakan gajinya dengan guru yang di kota. Gitu ya. Saya dulu pernah punya teman tugas di Papua, guru SD. Kalau pulang itu baru 3 hari raya baru pulang, tidak bisa setiap tahun pulang. Oh itu luar biasa ya, jauh di pelosok. Nah, seharusnya ada alokasi yang beda untuk kesejahteraan ya, para petugas negara yang jauh di pelosok-pelosok pedesaan, jangan disamakan. Wa min ahlil madinati, dari penduduk Madinah sendiri di dalam kota itu sendiri. Kali ini masih negara kota kan. Marotu alan nifak, keterlaluan di atas kenifakannya. Jadi ibaratnya tumbuh oleh tutup ini. Itu ya. Waktu itu Persia Romawi itu sudah punya apa? Ngincer. Suku-suku Arab masih belum masuk Islam. Padahal negara kota ini baru berdiri. Ya, sehingga yang di dalam kota orang-orang nifak ini potensial sekali untuk apa? Membuka pintu masuknya lawan ke dalam pusat negara kota itu. Makanya intelijen itu tidak cukup di perbatasan negara, tidak kalah penting di pusat pemerintahan itu harus ada dibangun pengaman-pengaman informan yang setia kepada negara. Nah, ini kan kesan-kesan membangun sebuah jaringan pengawasan terhadap pemerintahan yang baru berdiri. La ta'lamuhum, yang kamu sendiri Muhammad Rasulullah, la ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui mereka. Makanya kita harus menganalisa Al-Quran supaya tahu orang-orang yang terindikasi kemunafikan. Sekarang itu kan banyak ya gerakan-gerakan dalam negeri yang itu sebetulnya dibeli oleh asing. Untuk apa? Rapuhnya negara. Itu ya, rapuhnya negara. Jadi Al-Quran sudah jauh membahas pada konsep-konsep bagaimana mengelola intelijen negara dalam menghadapi orang-orang yang tidak senang terhadap eksisnya sebuah negara. Jadi ketika Allah kamu tidak tahu, kami yang tahu, berarti apa? Nuruto saya, maksudnya gitu, dalam menangani negara yang baru berdiri. Hadirin rahimakumullah. Dulu kita punya
punya sejarah itu ya. Ketika perjanjian Linggarjati, pihak Indonesia itu tersudur sehingga harus memaksakan diri menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia itu pernah menjadi negara federasi. Untuk apa bagi Belanda? Supaya tercapek-capek lemah. Nah, apalagi khianat. Jadi pemimpin-pemimpin di pusat itu waktu itu di Jogja, ibu kotanya juga ditangkap semuanya oleh Belanda. Sehingga dalam mata internasional negara Indonesia itu secara ya, fakta tidak ada, pemimpinnya tidak punya. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Pak Dirman itu orang luar biasa ya. Nasionalis Islam itu. Gitu ya. Jadi ketika kalau dalam sejarah kita itu kan menurut disertasinya Endang Saifuddin Ansari itu kan. Jadi nasionalis Islam nasionalis. Ya, Islam nasionalis itu ya Muslim tapi punya gagasan negara ini ya negara nasional. Tapi Muslim nasionalis, Muslim punya kepedulian terhadap negara ini. Coba kalau kita lihat di dalam sidang konstituante itu wakil-wakil Islam yang keras itu. Jangan sampai negara ini keluar daripada syariat Islam. Itu ya. Tokoh-tokoh termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, itu semacam itu. Maka di dalam preambul pembukaan UUD itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala negeri ini mengumumkan kemerdekaannya. Itu dasar ya undang-undang dasar Indonesia. Akhirnya Pak Dirman ini menangkap, ini gelagat buruk bagi Belanda ya. Maka dengan Saifuddin Prawira Negara punya inisiatif membentuk pemerintahan darurat PDRI. Di mana itu? Di Sumatera Barat punya pemancar radio. Didengungkan oleh Belanda, Indonesia sudah ada, pemimpinnya sudah ditahan semuanya. Ternyata siarannya masih ditangkap di seluruh dunia ini. Terhadap Belanda ini khianat ini. Jadi percaya bahwa negara ini punya presiden kelima siapa? Saifuddin Prawira Negara. Ketika aman dibebaskan ya serahkan mandat itu kembali kepada Bung Karno. Jadi Bung Karno itu bukan negara kesatuan Republik Indonesia itu presiden RIS, Republik Indonesia Serikat. Hadirin rahimah, begitu nasionalisme pemimpin kita dulu. Coba sekarang ini berebut itu gimana ya? Generasi perintis begitu ketatnya menjaga wibawa negara ini, tapi generasi berikutnya, generasi penikmat, apalagi generasi pengkhianat, sehingga la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kami yang tahu, kamu tidak tahu. Maka kamu harus nurut kami yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Sanu'adzibuhum, akan kami siksa mereka-mereka itu marrataini, 2 kali. Di mana? Di dunia juga di akhirat. Sebagai warga negara dicabut. Kenapa? Pengkhianatannya. Jadi kalau sekarang ini di persona non grata dicabut warga negaranya, mungkin bisa diusir itu keluar dari negeri. Jadi Rasulullah itu sudah mempraktekkan cara menangani negara modern, meskipun negara kota waktu itu. Summa yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian akan dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu hari kiamat nanti. Jadi dunia sudah terkucil ya, dari pergaulan warga negara Muslim, ya, lalu dikasih cap pengkhianat negara. Kalau sekarang ini kalau orang kriminal, pelaku kriminal masih bisa menjabat jabatan negara, itu sebetulnya pendidikan yang tidak bagus. Sudah punya cacat kok bisa menjabat jabatan negara. Itu kan melawan dunia pendidikan kan.
Masya Allah. Ini ajaran dari Allah. Dan adzibu marrotaini itu dicabut warga negaranya, ya, bisa juga terusir dari negara itu. Akhirat, ya, summa yuraduna ila adzabin alim. Ini memberikan kesan, ya, jabatan-jabatan negara ini jangan diberikan kepada orang-orang yang secara politik moralnya sudah tidak sesuai dengan etika bernegara, apalagi beragama. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, kalau tadi orang-orang munafik, akharuna, dan orang-orang yang lain warga negara, waktu itu masih kota, negara kota, i'tarafu bidzunubihim, mengakui kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka. Ini dalam rangka apa? Waktu penggalangan, ya, mobilisasi pasukan dan penggalangan dana, mereka tidak mau ikut, tidak mau daftar, ya, wajib militer, tidak mau. Kenapa? Ini kondisinya kan bahaya ini. Karena konteks ini waktu itu Rasulullah sudah menaikkan perjanjian Madinah, piagam Madinah. Ya, baik Muslim, Yahudi, Nasoro yang hidup di wilayah negara kota yang baru dibentuk, kalau Madinah ini dalam kondisi gawat darurat militer, mereka harus bergabung menjadi tentara pertahanan. Itu ya. Lalu apa yang terjadi? Justru orang-orang munafik ini memberikan informasi keamanan negara kepada Mekah. Ini kan membahayakan. Malah waktu itu ada seorang sahabat, itu sahabat lah ya. Ketika mau terjadi penyerangan ke Mekah, itu ngirim surat. Karena apa? Banyak saudaranya di Mekah. Ini Muhammad Rasulullah akan melakukan penaklukan Mekah. Gitu ya. Lalu Allah memberitahukan kepada Rasulullah lewat Jibril, ada wargamu yang ke Mekah ngirim informasi, membocorkan rahasia bahwa Rasulullah akan memobilisasi pasukan, ya, untuk Fathu Mekah. Dikejar waktu itu, ternyata apa? Di sininya ada surat itu. Nah, ya. Jadi orang-orang yang terenyuh dengan nasib saudaranya yang di Mekah karena perjanjian piagam Madinah tidak boleh, meskipun Muslim ke Madinah tidak boleh. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah harus dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, ini kan seolah merugikan. Jadi kalau ada warga Mekah yang Muslim ke Madinah harus ditolak. Itu ya. Tapi kalau ada warga Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Malah waktu itu ada kasus sahabat Nabi itu ya, sahabat tapi di Madinah itu ya, masuk Islam ke Mekah, setelah ditekan perjanjian tidak bisa, kamu tidak bisa masuk Mekah. Itu Rasulullah. Jadi memegang prinsip-prinsip kesepakatan perjanjian Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul saya Muslim, ya, tidak bisa kamu masuk Mekah sesuai dengan yang saya tekan dalam piagam Madinah. Akhirnya apa? Di sahabat Nabi itu ketika dikawal tentara Mekah itu lolos, di perjalanan lolos, merot dia, ya. Ini melawan, lepas ya ke Madinah, tidak bisa. Tapi kamu dikasih wilayah tempat tinggal di luar Madinah. Maka ketika kaum muslimin di Mekah yang masuk Islam tidak boleh ke Madinah kan, tapi di luar Madinah sesuai dengan kesepakatan tidak boleh masuk Madinah. Nah, tapi di sana itu membentuk komunitas. Jadi kalau ada orang Muslim masuk Islam setelah perjanjian, ya, piagam Madinah itu tidak bisa ke Madinah, tapi jauh di luar Madinah. Akhirnya membentuk kekuatan di sana, kan tidak melanggar perjanjian. Maka mereka itu di sana setiap ada pedagang Mekah yang menuju utara Madinah berdagang itu dicegat. Ini barang saya yang saya tinggal di Mekah, diambil kembali. Dan ini wilayah kami, kamu tidak boleh lewat. Akhirnya apa? Orang Mekah usul kepada Nabi, Nabi masukkan ke Madinah saja. Berarti kan menang setelah strategi perjanjian.
Hadirin rahimakumullah, itu cara Allah menyelamatkan Islam dan kaum muslim. Makanya nahnu na'lamuhum, ya, la ta'lamuhum nahnu a'lamuhum. Kamu tidak tahu tapi Allah yang tahu. Akhirnya apa? Belum 10 tahun, baru 8 bulan perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang Mekah. Itu ya. Apa yang terjadi? Ya sesuai dengan kesepakatan, ya harus dibatalkan perjanjian itu. Jadi Rasulullah itu, masya Allah, itu ya, bimbingan Allah ya. Kita kan harus mengikuti cara Rasulullah kan, itu ya. Jadi tidak boleh Muslim itu setelah tekan perjanjian dengan siapapun dikhianati, tidak boleh. Tapi karakter orang-orang kufur itu pasti mengkhianati. Nah, kembali kepada ini, sehingga Rasulullah Fathu Mekah waktu itu. Coba Mekah itu waktu itu takluk tanpa perlawanan. Makanya disebut fath, bukan istikhlal ya. Kalau pendudukan Israel itu pendudukan, bukan fathu. Kalau fathu Mekah itu penaklukan Mekah dengan cara aman. Hadirin rahimakumullah, dengan 10.000 pasukan di malam hari Rasulullah menuju Mekah dengan syarat tidak boleh ada membawa api supaya tidak kelihatan. Jadi selama 10 hari Mekah itu dikepung, tapi ketika malam hari harus bikin api unggun sebanyak mungkin. Jadi orang Mekah memandang ini pasukan Muhammad terlalu banyak ya. Itu ya, akhirnya apa? Abu Sufyan waktu itu datang ke perkemahan kaum muslim. Itu ya, kamu tidak bisa melawan kekuatan. Padahal 10.000. Jadi Rasulullah SAW begitu lihai di dalam mengatur strategis penaklukan Mekah. Maka tanpa adanya pertumpahan darah, itu maka orang-orang yang selama berapa tahun, 13 tahun melakukan penganiayaan kepada kaum muslimin dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berpidato di depan Ka'bah itu mengatakan, apa yang kamu kenal tentang saya, apa yang akan saya lakukan terhadap kamu. Kata mereka, saya mengenal kamu orang yang baik, ya, kamu anak orang baik, putra terbaik, ya, dan kami mengakui kebaikan engkau. Lalu Nabi mengatakan, kamu bebas hari ini. Akhirnya apa? Simpatis luar biasa kepada Islam. Hadis ini hadirin rahimakumullah. Wa akharuna ta'rafu bi dzunubihi. Jadi yang sebagian pengkhianat tadi memang pengkhianat murni, ada yang terpengaruh karena rasa kasihan kepada saudaranya di Mekah, memberitakan kehadiran Rasulullah dengan pasukan Mekah. Dan orang yang lain yang mengakui dosa mereka, kholatu, yang memperpadukan, mencampur amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Sebuah tindakan yang baik dengan tindakan yang buruk. Apa maksudnya? Belas kasihan lalu membocorkan rahasia negara. Itu kan belas kasihan kan baik, tapi membocorkan rahasia negara itu buruk. Itu ya. Makanya Rasulullah itu menguji ketahanan mental, ya, kesetiaan kepada negara, walaupun dengan saudara kandung sekalipun dia tidak boleh karena belas kasihan membocorkan rahasia negara. Maka asallahu ayyatuba alaihi, mudah-mudahan Allah menerima tobat atas mereka. Innallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Penyayang. Waktu itu ada 3 sahabat, jadi ya, mengakui kesalahannya, saya tidak akan, karena waktu itu sudah di kaum muslimin tidak tegur sapa ini. Jadi terhadap pengkhianat itu kaum muslimin hanya apa? Tidak direken. Dia ke masjid dan ditegur sapa. Ada sahabat itu yang tobat ini sampai naik ke atap rumahnya. Saya tidak akan turun kecuali Rasulullah yang mengizinkan kami turun. Ada yang mengikat dirinya di tiang masjid. Saya tidak akan lepas sebelum Rasulullah sendiri yang melepas saya. Sampai gitu orang beriman itu merasa salah semacam itu. Itu ya. Sampai 3 hari akhirnya apa? Rasulullah sendiri diberitakan oleh Allah. Asallahu ayyatubu alaihim
Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Penyayang. Jadi gitu ya. Jadi melakukan dosa itu seperti bumi ini sempit, dadanya sempit. Baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha ghafurur rahim ini ya bukan sekedar innallaha ghafurur rahim, Allah Pengampun Penyayang, gitu ya. Tapi bagaimana perasaan seorang mukmin saat melakukan dosa. Hadirin rahimakumullah. Maka caranya gimana? Nah, ini. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka itu yang fungsionalnya adalah sedekah dan zakat. Jadi ada dosa yang bukan sekedar minta ampun istighfar, tapi dengan sedekah. Ini ajaran Islam ya. Apa fungsionalnya? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, watu zakihim, dan mensucikan jiwa biha dengan zakat tadi. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a marqatillah wa tasbitan min anfusihim. Orang-orang yang mensedekahkan hartanya dalam rangka apa? Mencari ridhonya Allah. Itu ya. Jadi ketika kita sedekah itu tujuannya apa? Semoga Allah nyenangi saya. Sebab senang harta itu milik semua orang. Coba Allah mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu teramat sangat cintanya harta. Jadi tes awal itu harta ya. Iya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Itu ya. Kalau jiwa kan mahal. Tidak ada orang beli roh, jual roh, tidak ada. Itu ya. Maka harta dulu. Maka ketika sedekah maupun zakat, tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Yang nomor 2, watasbitan min anfusihim, memperkokoh jiwa. Jadi jiwanya tidak kerugian dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Tegar itu. Itu jiwa mukmin. Jadi cinta harta itu tabiat. Tapi melepas cinta harta, cinta Allah yang memberikan harta, itu cinta hidayah. Jadi upaya, ada cinta yang diupayakan. Itu, tapi ada cinta yang dihidayakan. Bagaimana upayanya? Saya itu mencintai harta. Semua manusia mencintai harta. Tapi ketika dikeluarkan harta itu dalam rangka tasbitan min anfusihim, bentuk pengokohan jiwa. Apa kata Allah? Kamathali jannatin bi rabwatin, seperti kebun yang di dataran tinggi. Asobaha wabilun, yang disirami air hujan. Wa illam yusibha wabilun faqallu, kalau tidak disirami air hujan, maka dengan tetesan embun sudah cukup mengairi kebun itu. Atat ukulaha difain, yang hasil panennya 2 kali lipat. Itu jadi tidak perlu pengairan, tapi apa? Hasil panennya 2 kali lipat. Masya Allah. Wa illam yusibha wabilun faqallu wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu memperhatikan apapun yang kamu jalani di dalam hidup. Jadi tes awalnya itu harta itu tadi. Nah, di sini khudz min amwalihim, ambil harta mereka itu fungsionalnya sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Tutahhiruhum, yang membersihkan apa? Harta, watu zakihim, dan mensucikan jiwa. Jadi di dalam harta kita ini ada persentase yang bukan milik kita. Itu harus dibersihkan. Jadi tutahhiruhum itu membersihkan harta mereka, watu zakihim biha, mensucikan jiwa. Dari apa? Dikuasai senang dunia. Dikuasai senang dunia. Itu ya. Ini bahaya. Kenapa? Sebab nanti tolak ukurnya, ya, kalau yang saya senangi diberi Allah, berarti Allah memuliakan. Kalau yang tidak saya senangi malah dihadirkan oleh Allah, berarti apa? Allah menghinakan saya, kan ada ya. Wa ammal insanu
Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ya bila dimuliakan oleh Allah, wa na'amahu dikasih kenikmatan-kenikmatan, kesimpulannya apa? Rabbi akraman, Allah itu memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu, sama-sama diuji kan? Adapun saat diuji faqadara alaihi rizqa, rezekinya dibatasi. Kesimpulannya apa? Rabbi ahanan, Allah itu menghinakan saya. Loh, itu kesimpulan beragama yang salah. Itu ya, saat keinginan dipenuhi, itu supaya apa? Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi lapang. Sebab orang dalam kondisi lapang itu banyak terlena. Seperti halnya ketika dalam Allah membebaskan dengan lapang dari sempit, ya, supaya kamu tidak dikuasai kondisi lapang. Seperti halnya dalam saat sempit, supaya kamu tidak dikuasai dua kondisi, dilapangkan supaya tidak dikuasai sempit, disempitkan supaya tidak dikuasai kondisi lapang. Padahal Allah hendak mengeluarkan dari dua kondisi ini supaya apa? Kamu tidak akan pernah merasa tenang kecuali dengan Allah dalam hidup ini. Itu ya. Ini kalau kalian tidak dikasih solusi ini kan jiwa itu dikuasai ombang-ambing ini. Terombang-ambing dalam dua kondisi. Lalu disimpulkan saat keinginannya terpenuhi Allah memuliakan. Kalau keinginannya tidak terpenuhi Allah menghinakan. Itu kan kesimpulan yang salah. Padahal tidak boleh bagi seorang muslim. Ya dhunnuna billahi ghairul haq dhannal jahiliyah. Punya sangkaan buruk kepada Allah, yaitu sangkaan yang tidak benar seperti sangkaan orang-orang jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bukan hamba lapang, seperti halnya kita bukan hamba yang sempit. Masa hati kita ini dikuasai terombang-ambing oleh lapang sempit. Itu kan makhluk. Tapi yang menyempitkan, yang melapangkan itu Allah. Apa yang dilapangkan? Wadah hatinya ini. Kalau dalam ideologi materialisme, orang sukses itu kan Fir'aun itu. Usianya panjang, tidak pernah sakit. Tata negaranya canggih. Dinasti Fir'aun itu 4 abad. Mulai zaman Nabi Yusuf, dinasti Fir'aun itu sudah ada. Itu artinya leluhurnya itu orang-orang pintar. Tapi pada zaman Nabi Musa, itu tidak bisa menghilangkan kekalutan jiwa. Bertambah kekuasaan diberi tambah takut. Sampai bayi yang lahir, bayi muslim, itu harus dibunuh. Kenapa? Bayi lahir saja ditakuti. Itu dalam sejarah. Di mana orang-orang ini tumpuannya bukan Allah. Padahal Allah mengeluarkan dari kondisi lapang sempit ini supaya apa? Kamu tidak akan pernah merasa tenang kecuali dengan Allah di dalam hidup. Maka hadirin rahimakumullah, ya. Coba apa yang dicari Fir'aun saat mengejar Nabi Musa? Tidak ada apa-apanya. Seharusnya yang berhak melawan Fir'aun itu raja, sama-sama raja. Nabi Musa itu lari kok dikejar. Itu ya. Maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, alatnya sama, itu ya, waktunya bersamaan. Di tempat itu Allah menghancurkan kekuatan Fir'aun. Jangankan rakyatnya, jangankan keluarganya, dia sendiri tidak selamat untuk mengatasi apa yang ditakutkan selama ini. Siapa yang merancang, memelihara, merawat Nabi Musa di istana Fir'aun? Itu kan keputusannya Fir'aun. Itu ya. Jadi dia sendiri yang membesarkan apa yang selama ini ditakutkan, khawatirkan dalam kehidupannya. Ini watu zakihim biha. Itu ya, membersihkan harta, mensucikan jiwa. Wa sholli alaihim, dan berdoalah Muhammad Rasulullah alaihim, atas mereka. Pak Rasulullah itu abadi ya. Setelah Rasulullah ya sahabat, setelah Rasulullah ya para alim ulama, setelah Rasulullah ya orang-orang hari ini, ya, yang memungut zakat. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Itu ya, sesungguhnya doamu hei Muhammad sakanun lahum, itu adalah apa? Penenang jiwa buat mereka. Jadi bayar zakat itu sebetulnya penenang jiwa. Kenapa? Jiwa tidak akan tenang selagi jiwa itu dikendalikan oleh senang harta. Makanya tadi dilapangkan.
Pemberiannya dilapangkan Fir'aun, tapi hatinya sempit. Akhirnya apa? Dia harus menjaga pemberiannya. Itu ya, bukan menjaga bagaimana ajaran Allah dalam memperlakukan, dikasih wewenang, dikasih kekuatan, dikasih kekuasaan, sehingga menjadi sumber kesedihannya di dalam itu. Itu ya. Itu cara mensikapi itu. Jadi yang dilapangkan, yang disempitkan itu hati. Selapang apa pemberian Allah, kalau hatinya sempit, dia akan menjadi sumber kesedihan. Itu ya. Maka doa Rasulullah itu menjadi ketenteraman hati, ketenangan jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar apa yang kita takutkan. Allah itu Maha mendengar suara hati, apa yang kita harapkan. Alim, Allah tahu, maka diberitahu mana sumber kekalutan, mana penyebab kekalutan, mana sumber kebahagiaan, mana sebab ketenangan jiwa. Itu sudah diajar dalam Al-Quran. Itu ya, Masya Allah. Alam ya'lamu, tidaklah mereka mengelmui apa? Annallaha, bahwasanya Allah, huwa Allah itu, dia Allah, yaqbalu taubata, nerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya. Caranya gimana? Wa ya'khudus shadaqati, dan Allah menerima sedekah zakat. Masa itu artinya apa? Apa hubungan zakat dengan ketenangan jiwa? Menguasai harta, dikuasai harta beda. Orang yang menguasai harta, harta akan menjadi kendaraannya. Tapi orang yang dikuasai cinta harta, dia akan dikendarai oleh hartanya. Contohnya siapa? Fir'aun. Kekuasaannya yang begitu, orang mengatakan absolut, padahal tidak ada kekuasaan absolut. Sehat, tidak pernah sakit, usianya panjang, itu ya. Itu ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, seharusnya itu modal tenang di dalam hidup, namun mengoperasionalkan pemberian Allah tidak pakai cara Islam, justru itu menjadi beban-beban kehidupan bagi Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Pada kata Rasulullah itu gimana? Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aun zaman saya itu jauh lebih keras dibanding Fir'aun zaman Nabi Musa. Kenapa? Sekarang ini ditunjang teknologi. Jadi faham Fir'aun itu sudah menjadi sebuah ideologi global. Nah, coba yang terjadi kan gitu kan? Sebuah pandangan hidup yang sudah global, masuk dalam sebuah lini kehidupan. Lini politik, budaya, pendidikan. Coba pendidikannya kan sudah mengarah kepada pendidikan materialisme. Itu ya. Jadi manusia tidak dididik jiwanya untuk mengenal Allah, namun dididik kecerdasannya. Sehingga hidup ini transaksional semuanya, tidak ada perjuangan di dalam kehidupan. Jadi tidakkah mereka itu mengelmui Allah itu menerima taubat dari hambanya, dan Allah menerima, mengambil sedekah. Masya Allah, Allah itu merendah ya. Kalau akal kesadaran kita tidak bisa dijak dialog dengan Allah, disentuh kejiwaan kita, itu ya. Tidakkah mereka tahu Allah menerima sedekah? Coba kalau ibu kita ngomongnya ke kita gini, nah ibu minta sedekah, nangis gak ini? Ibu jangan minta sedekah. Ibu itu berhak terhadap harta saya. Allah itu loh. Tidakkah mereka tahu Allah itu menerima sedekah? Itu sentuhan apa itu? Jiwa kita disentuh oleh Allah. Makanya ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang mukmin, jagalah perasaan Allah itu. Saat Allah melarang itu sayang itu. Saat Allah merintah pun sayang. Masa sayangnya Allah kita tidak reken ini? Ayo coba jauh sebelum kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, di dalam rahim kehidupan kita dijamin penuh oleh Allah SWT. Belum perintah loh, belum diperintah, belum dilarang nih. Masya Allah. Loh, ketika lahir diserahkan sayangnya Allah kepada ibu kita, malah diperintah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bagi wanita-wanita yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, meskipun sudah dicerai oleh suaminya, hendaklah menyusui bayinya 2 tahun penuh.
Siapa yang ngajari itu? Suami istri bisa bercerai, tapi anak kan tidak bisa bercerai. Kenapa? Kasih sayang, ketenangan jiwa, jaminan kesehatan pertumbuhan otak dan fisiknya itu 2 tahun. Gitu ya. Terus siapa yang ngajari? Rasulullah enggak. Itu Allah mengatakan Allah mau sedekah. Ayo coba orang tua kita ini datang ke rumah ya. Nah, ibu minta sedekah, nangis ya. Ayo coba deh. Ibu jangan mengatakan minta sedekah. Saya sediakan biaya khusus untuk ibu. Coba Allah itu ya, merendah dengan manusia. Kadang-kadang kesetaraan Allah. Iya ya, jual beli. Fa'abshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bi. Bergembiralah jual beli dengan Allah. Kesetaraan. Sekarang Allah merendah. Allah memungut sedekah dari kita. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau tidak tersentuh akal, pikiran, perasaan kita disentuh oleh Allah SWT. Kemudian wa annallaha huwat tawwabur rahim. Jadi sedekah, zakat, itu ya. Itu lahirnya apa? Allah itu penerima taubat, lagi penyayang. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diterima taubatnya dan mendapatkan sayang perlakuan khusus spesial dari Allah, hendaklah kita orang-orang ahli sedekah. Jadi ahli sedekah, tidak usah banyak-banyak. Setiap hari maunya 2.000 tapi terus. Nanti kalau sudah merasakan nikmat tambah 5.000. Kalau sudah dikuasai, ya dikuasai harta, itu orang yang menderita. Tapi kalau harta kita kuasai, kita akan bahagia di dalam hidup. Ini dibuktikan orang kafir. Di Amerika itu ada orang kaya, bukan Muslim ya. Setiap hari itu keliling, ngasih sedekah, jualan puas. Ditanya gini, lu siapa yang ngajar? Enggak, saya mendapatkan ketenangan dari, padahal bukan Muslim ya. Bukan Muslim. Artinya apa? Kenikmatan dunia itu diberikan meskipun bukan orang beriman. Itu ya. Tapi kalau ini terus-terus belum, nanti jadi sumpek. Itu ya. Niatnya apa? Meraih. Niatnya itu beda ya niatnya ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apapun kegiatan itu tergantung niatannya. Kalau ketenangan dunia ya dapat ketenangan dunia, padahal ini jaminan apa? Bukan ketenangan dunia saja, dunia kubur akhirat. Itu ya. Nah, di sini kepada. Jadi Tawwabur Rahim, Allah menerima taubat, penyayang. Belum bisa kan? Sudah ya. Jadi dalam ajaran zakat itu sebetulnya devisa negara yang diambil dari kaum muslimin, dan itu ditunjukkan berapa akan tercipta sebuah kasih sayang dari Allah dan doa, yang doa itu ketenangan bagi jiwa Tuhan. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah. Mari kita mohon kepada Allah SWT. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi